SEO Dojin terlihat seperti siswa SMA biasa dengan ransel. Namun, dia bisa menyelesaikan seluruh dungeon sendirian. Dungeon yang satu ini dipenuhi dengan orc raksasa yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Tetapi Dojin mengalahkan pemimpin mereka dengan satu pukulan, seperti Saitama sungguhan. Orc lain mencoba menghancurkannya. Tapi dia terlalu cepat dan kuat. Dia menghancurkan mereka seperti kecoak raksasa. Dari satu orc, dia mendapatkan sebuah batu sihir langka yang bisa meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi. Puas dengan temuannya, Dojin memasukkannya ke dalam ransel dan bersiap untuk pergi. Tetapi sekelompok orang dari guild pemilik dungeon ini menemukannya dan tidak senang dia telah menyelesaikannya. Mereka unggul jumlah dan yakin bahwa sebagai ranker tingkat tinggi, mereka bisa dengan mudah mengalahkan seorang siswa SMA. Tapi astaga, mereka tidak pernah sekeliru ini seumur hidup mereka. Ketika mereka mencoba menangkap dan memborgolnya, Dojin menunjukkan sedikit kekuatannya. Meskipun mereka menyerangnya dari segala sisi, dengan alat kejut listrik, semuanya sia-sia. Dojin dengan mudah menghajar mereka seperti sekelompok anak kecil. Mereka tidak punya kesempatan, dan masih tidak bisa memproses siapa sebenarnya bocah ini. Setelah membereskan segerombolan sampah itu, Dojin dengan santai berjalan keluar dari dungeon, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa bocah ini begitu kuat ya? Dia dulu tinggal di dunia lain yang dihancurkan oleh monster yang jauh lebih kuat dari ini. Monster-monster menyusup ke dunia, menyebabkannya jatuh ke dalam keputusasaan, orang-orang bertarung sampai nafas terakhir untuk melindungi tempat yang mereka sebut rumah. Di antara jiwa-jiwa pemberani itu adalah protagonis dari cerita ini, Karselian Levandayan, yang bertarung melawan ancaman itu dengan sama ganasnya. Bertahun-tahun berlalu saat dia melawan monster yang tak terhitung jumlahnya, tanpa henti menumpuk mayat hanya dengan pedang yang dimilikinya, dan tanpa sedikit pun rasa takut di hatinya. Lalu akhirnya, tibalah hari ketika dia melawan saudaranya Eren dari ibu yang lain. Bajingan itu adalah lawan yang sangat tangguh. Pertarungannya brutal, tapi dia akhirnya berhasil mengalahkan si brengsek itu. Setelah pertempuran itu, dia pun akhirnya tewas. Tetapi takdir punya rencana lain. Dengan jiwanya yang melayang di kehampaan tak berujung, dia bertemu dengan seorang anak manusia yang berasal dari planet bernama Bumi. Nama anak itu adalah SEO Dojin, yang berada di ambang kematian karena alasan yang tidak diketahui. Sebelum mati, dia ingin membuat permintaan sederhana kepada Vendian, yang langsung menolak bahkan sebelum mendengarkan apa yang ingin dikatakan anak itu. Lagi pula, kawan kita ini hanya ingin mati dengan tenang. Dia sudah muak dengan semua omong kosong ini. Dia kehilangan negaranya karena monster, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan akhirnya mati sia-sia. Sementara bocah ini, SEO Dojin, juga tidak benar-benar ingin hidup. Dia sangat ingin keluarganya memiliki kehidupan yang baik. Ya, sepertinya Vandian akhirnya siap mendengarkan permintaan anak ini. Anak itu langsung bersemangat seperti anak kecil di toko permen dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia ingin keluarganya hidup damai. Maka, jagoan kita dengan senang hati mengambil tugas untuk melindungi keluarga anak ini dan sekarang menemukan dirinya di bumi. Menggunakan tubuh remaja bernama Dojin itu, jagoan kita sedang dalam misi untuk menyusup ke gerbang Namsan, yang berperingkat C karena alasan yang jelas, hanya hero terdaftar yang diizinkan masuk. Jadi mesin otomatis terus berbunyi memintanya untuk memindai kartu identitasnya, yang mana tentu saja tidak dimiliki oleh jagoan kita. Dia langsung menerobos gedung yang dijaga dan berotoritas itu untuk memasuki gerbang, memicu alarm keamanan yang berbunyi tentang adanya penyusupan. Begitu di dalam, dia mulai berjalan-jalan, mencoba mencari monster untuk dihajar. Saat itulah, dia tidak sengaja bertemu dengan party hero, orang-orang yang memiliki lisensi resmi, dan izin untuk berada di sana. Mereka mengira cowok kita ini tersesat dan menawarinya untuk menunjukkan jalan keluar. Terlebih lagi karena mereka juga sedang menuju pintu keluar, Dojin tetap diam, memancarkan aura yang aneh. Bahkan para hero ini bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia mengenakan pakaian santai dan sama sekali tidak terlihat seperti hero. Tentu saja, porter zaman sekarang berpakaian lebih santai. Tapi pakaian cowok kita ini terlalu sederhana. Dan tas di punggungnya itu apa-apaan. Setahu mereka, dia mungkin hanyalah seorang porter culun yang ditinggalkan oleh party yang membawanya. Tapi sekali lagi, mereka tidak begitu yakin. Dojin akhirnya angkat bicara, memahami mengapa mereka merasa sangat skeptis. Tapi menegaskan bahwa dia datang ke sini sendirian tanpa party hero manapun. Mendengar ini, salah satu hero menghela napas, memahami alasan di balik kehadiran cowok kita ini. Dia sudah melihat banyak kasus.
di mana orang-orang semangatnya langsung membara untuk menjadi hero dan memburu monster setelah menonton iklan TV yang keren. Tapi, ledakan semangat itu bisa membuat seseorang mati dengan cepat jika mereka nekat masuk ke dalam gate tanpa melalui prosedur resmi. Pertama, kau harus disertifikasi secara resmi sebagai hero. Lalu kau harus melewati pelatihan dan ujian. Belum lagi, gate ini berperingkat C bukan tanpa alasan. Jika kau seorang rookie yang baru memulai karirmu, sebaiknya kau cari gate peringkat F sebelum kau benar-benar kehilangan nyawamu. Setelah mendengarkan cowok ini ngoceh dan dengan murah hati memberikan nasihat yang tidak diminta siapapun, Dojin menegaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak butuh omong kosong itu. Tentu saja, para hero itu tercengang karena si bocah ini membalas dengan nada yang begitu dingin. Lagi pula, mereka hanya mencoba membantu. Jadi mereka sedikit kesal, tapi pemimpinnya menyuruh rekan-rekannya untuk menahan diri. Jika orang itu tidak mau dibantu, ya sudah, biarkan saja dia. Sang pemimpin yakin bocah ini pada akhirnya akan belajar dari pengalaman pahit mengapa kau tidak boleh menutup telinga saat orang bijak sedang berbicara. Mereka berharap dia akan tahu betapa kejamnya gate-gate ini. Tidak seperti acara TV yang mengagung-agungkan profesi hero. Seperti itu adalah pekerjaan paling suci sedunia. Tidak lama kemudian, Dojin akhirnya bertemu dengan seekor troll raksasa yang menatapnya tajam. Siap memakannya hidup-hidup. Monster itu melancarkan serangan, tapi meleset dan menghantam tanah. Boom! Dia bergerak sangat cepat. Troll itu bahkan tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan yang menghancurkan. Cukup keras untuk menghancurkan wajah troll itu sampai tak bersisa. Ini pada dasarnya seperti adegan dari One Punch Man atau Omni-Man yang sedang mengamuk. Sekarang setelah monsternya beres, tibalah bagian yang paling seru. Waktunya ngelut, bro. Pertama, dia mengambil pedang yang dibawa bajingan itu. Lalu dia menggunakan pedang yang sama untuk menggali lebih dalam ke tubuh monster itu dan mengeluarkan sebuah batu permata yang berkilau. Itu sebenarnya adalah batu sihir tingkat rendah. Sangat tidak berarti. Sampai-sampai Dojin tidak pernah memedulikannya di kehidupan sebelumnya. Tapi karena dia sedang bangkrut sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, lebih banyak monster menyerbu area itu. Marah setelah melihat teman mereka dipenggal, Dojin berbalik dan melemparkan batu permata itu dengan sangat cepat. Batu itu benar-benar menghancurkan kepala salah satu dari mereka. Dua monster bodoh lainnya maju menyerang seolah-olah mereka ingin cepat mati. Yah, Dojin dengan senang hati mengabulkannya. Saat dia sedang mengamuk, kita kembali ke kelompok hero tadi. Berjalan dengan susah payah melewati wilayah yang dipenuhi monster ini. Saat ini, pikiran mereka masih terpaku pada pertemuan yang baru saja mereka alami. Melihat pemuda itu, wanita berambut oranye itu sebenarnya khawatir dengan keadaan Dojin. Takut dia tuh akan mati. Tapi pemimpin kelompok itu meyakinkannya bahwa itu sangat tidak mungkin. Jika dia adalah orang tanpa izin yang menyusup ke dalam gate, para agen dari pusat kendali akan segera menemukannya. Para agen yang sedang bertugas selalu memiliki peringkat B atau lebih tinggi. Dan karena gate ini adalah peringkat C, tidak mungkin dia akan mati di sini. Selama bocah itu tidak menyerang monster secara gegabah, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Si botak setuju dengan penilaian pemimpinnya. Dia cukup yakin bocah sombong itu pasti sedang gemetar ketakutan, menunggu para agen untuk menyelamatkannya. Ya, ceritanya justru sebaliknya. Tokoh kitalah yang benar-benar membuat monster-monster gambot ini gemetar ketakutan. Satu pukulan dan mangsanya tumbang. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Apalagi menghancurkannya di bawah bilah pedang mereka. Dia muncul tepat di belakang salah satu monster bodoh itu dan melancarkan tendangan yang begitu keras hingga menghancurkan kepalanya. Setelah semua monster itu tumbang, dia mengambil salah satu pedang mereka dan mulai memanen batu sihir yang berharga. Semuanya untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia selesai mengisi tasnya dan siap untuk pergi. Sejujurnya, dia cukup kecewa dengan hasil perburuannya hari ini. Isinya pada dasarnya hanyalah beban di tasnya. Semua permata tingkat rendah itu, tepat pada saat itu, salah satu agen akhirnya melihatnya dan memanggil teman-temannya. Sebelum tokoh kita sempat berbalik sepenuhnya, orang-orang berjas itu menatapnya dengan tajam. Pertama, mereka menjelaskan bahwa mereka berasal dari pusat kendali gate dan memintanya untuk menunjukkan kartu registrasi pahlawannya. Jika dia tidak terdaftar, dia harus ikut bersama mereka ke pusat kendali. Tokoh kita tampak ragu, yang membuat pria berjas itu semakin tegang dan bersikap lebih dingin. Bersikeras agar dia bekerja sama dan mengikuti prosedur yang benar. Satu-satunya tanggapan yang mereka dapatkan adalah kekesalan yang tergambar jelas di wajah tokoh kita. Dan semua drama yang tidak perlu ini merusak suasana hatinya. Lagi pula, dia tidak punya tenaga untuk berdebat.
Dia hanya berbalik untuk pergi karena bicara saja tidak ada gunanya. Para agen itu mengancam akan memborgolnya jika dia menolak untuk patuh. Kekerasan fisik mungkin akan digunakan jika perlu. Salah satu dari mereka yang lebih tidak sabar berani meraih tangan tokoh kita dan mengancamnya dengan luka yang akan dia terima. Jika dia menolak bekerja sama, yang lebih parah lagi, semua tanggung jawab akan dibebankan padanya. Jadi, demi kebaikan semua orang, lebih baik menyelesaikan masalah dengan kata-kata, bukan kekerasan. Sepertinya Dojin sudah muak dengan semua omong kosong itu. Jadi dia balas mencengkeram tangan bajingan itu dan memperingatkannya untuk berhenti menghalangi jalannya. Peringatan yang mengerikan ini membuat agen malang itu secara naluriah ketakutan. Hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dua bajingan lainnya mengeluarkan tongkat pemukul sihir mereka, yang sebenarnya adalah tongkat sihir tingkat 4. Cukup kuat untuk menaklukkan seekor orc, tapi itu tidak cukup kuat untuk melukai tokoh kita secara fisik. Jadi dia dengan agresif memelintir tangan bajingan itu, membuatnya merengek seperti pecundang cengeng. Dojin kemudian memberikan peringatan terakhir. Mereka lebih baik pergi sekarang. Jika mereka tidak ingin kehilangan sisa harga diri mereka yang terakhir, akhirnya para agen yang terikat tugas itu terpaksa membalas dengan kekerasan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengenai tokoh kita dengan tongkat sihir itu. Tapi tidak ada yang berhasil. Tokoh kita melancarkan pukulan telak tepat ke punggung salah satu bajingan, lalu memukul yang lain di perut. Selanjutnya, dia fokus pada pria berkacamata. Orang terakhir yang tersisa, si brengsek itu merasakan apa yang akan terjadi dan menjadi tegang. Dojin bergerak cepat, menghilang begitu saja, membuat bajingan itu panik karena benar-benar melihat seseorang menghilang. Lalu, tiba-tiba sebuah pukulan licik mendarat tepat di perutnya, membuat bajingan itu terhuyung-huyung kesakitan. Sepertinya Dojin sudah muak dengan semua omong kosong ini, dan para agen yang mengejarnya. Jadi dia akhirnya mulai berpikir untuk mendaftar sebagai hero. Lagi pula, agen itu meyakinkannya bahwa selama dia menghindari hal-hal yang mencurigakan atau ilegal, tidak akan ada agen yang memburunya. Dojin kemudian bertanya tentang sesuatu yang disebut Rift, sebuah pertanyaan yang benar-benar membuat agen itu kebingungan. Sedikit konteks tentang cara kerja dunia ini, ada beberapa lorong yang terhubung ke dunia lain, tempat para monster aneh tinggal. Lorong-lorong ini tersebar di seluruh dunia. Batu permata yang diambil dari mayat monster digunakan sebagai sumber energi baru, membuatnya sangat dicari. Karena itu, pemerintah mengawasi lorong-lorong ini untuk mempertahankan kendali penuh atas setiap lorong. Setiap lorong yang dikendalikan pemerintah dan terbuka untuk para hero disebut gate. Lorong yang tidak dikendalikan atau ditutup dikenal sebagai rift. Kembali ke jagoan kita, yang merasa hal ini sangat menyebalkan karena orang-orang berjas ini mengikutinya kemana-mana. Menuduhnya menerobos masuk tak peduli. Gate manapun yang dia lewati, agen malang itu menjelaskan bahwa jika seorang hero yang tidak terdaftar memasuki gate tanpa izin, pusat kendali akan secara otomatis diberitahu dan agen yang menunggu di dekatnya akan segera dikirim. Karena jagoan kita sedang berpikir untuk memasuki rift, agen itu menegaskan bahwa rift tidak semudah gate untuk diakses. Menerobos masuk ke dalam rift akan diganjar hukuman yang berat. Tanpa peringatan, tanpa negosiasi, hukuman. Dojin tidak tertarik mendengar semua itu, jadi dia mencengkeram wajah pria malang itu dan melemparkannya ke samping seperti kantong sampah. Saat ini, agen malang itu menyesal tidak menelepon markas. Sialan, ini jauh di luar kemampuannya. Sebelum pergi, Dojin melirik sekali lagi ke arah agen sampah yang tergeletak di sana. Sambil berpikir betapa lemahnya pria ini, si lemah itu tampaknya lengannya patah dan sibuk meneriakkan ancaman. Berjanji akan menangkap jagoan kita dan menjebloskannya ke penjara. Adegan beralih ke kompleks gas dan digital soul di distrik Gyeongju. Bangunan raksasa ini sekarang dikenal sebagai kompleks hero. Di sini, semua perdagangan yang berhubungan dengan batu sihir atau apapun yang ditemukan di gate berlangsung. Dan saat ini, tempat ini lebih ramai dari sebelumnya. Terlihat Dojin berjalan menuju salah satu toko yang berurusan dengan jual beli batu sihir. Saat masuk, dia disambut oleh bajingan Gen Z yang sibuk menggulir video Instagram yang merusak otak. Ketika Dojin mengatakan ingin menjual beberapa batu sihir, pemilik toko yang licik itu segera mulai mempromosikan bisnisnya, mengklaim bahwa cabang ini menawarkan harga tertinggi kepada klien mereka. Dia bahkan berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik di seluruh negeri. Dojin akhirnya meletakkan semua permata tingkat rendah yang berlumuran darah monster di atas meja. Membuat pemilik toko memasang ekspresi masam, seperti baru saja kena tipu mentah-mentah. Dia benar-benar jijik dengan semua darah yang menempel di batu-batu itu. Meskipun begitu,
Dia tidak mengeluh dan melanjutkan transaksi. Dojin ditawari apakah dia mau kopi. Sementara batu-batu itu diproses, beberapa saat kemudian dia terlihat menyeruput kopi sementara si pemilik toko dengan hati-hati membersihkan darah dari batu-batu itu. Setelah itu, pemilik toko menghitung jumlah totalnya. Ada 12 batu sihir tingkat rendah, 16 batu tingkat menengah, ditambah 5 batu tingkat atas dan bawah juga. Setelah dipotong komisi sebesar 40%, Dojin akan menerima sekitar 5,5 juta won. Yah, jagoan kita ini tidak nyaman menyerahkan 40% sebagai komisi. Rasanya tidak adil karena dia yang melakukan semua perburuan dan membuang-buang waktunya. Jadi bagaimana bisa bajingan ini berpikir dia berhak atas hampir setengah dari uang itu? Pemilik toko dengan bangga mengklaim bahwa dia murah hati, hanya mengenakan biaya 40%, terutama karena setiap pesaing dalam bisnis ini mengenakan biaya 45% atau lebih. Dia begitu percaya diri sampai-sampai menawarkan Dojin untuk mengambil kembali batu-batunya jika dia tidak suka dengan harganya. Lagi pula, tidak ada orang lain yang akan menawarkan lebih. Atau setidaknya, itulah yang diklaim bajingan ini. Jagoan kita tidak termakan jebakan itu dan mulai memasukkan kembali batu-batu berharganya ke dalam tas. Melihat triknya tidak berhasil, bajingan itu meraih tangan Dojin sebelum dia pergi dan menuntut kompensasi untuk penilaian dan kopi yang diminumnya. Biayanya 30.000 1 won untuk penilaian, ditambah 10.000 ekstra untuk kopi, belum lagi semua darah yang harus dia bersihkan merusak handuk mahalnya. Dengan semua itu dijumlahkan, Dojin seharusnya berutang sekitar 350.000 won. Dojin tidak menyerah pada tuntutan yang tidak masuk akal ini. Tidak peduli seberapa keras bajingan gila ini menekannya. Melihat tidak ada yang berhasil, bajingan itu menggunakan taktik preman dan mengancam Dojin dengan pahlawan kelas C yang dia miliki sebagai pengawalnya. Saat itu juga, orang-orang besar itu masuk melalui pintu belakang, bertanya mengapa mereka dipanggil jika ada yang membuat masalah. Mereka siap untuk menanganinya. Dojin, sebagai tanggapan, melemparkan tatapan tajam ke bajingan itu yang balas menatap dengan intensitas yang sama. Beberapa saat berlalu, dan adegan beralih ke wajah ketakutan dan berkeringat dari pemilik toko yang tadinya bersikap sombong, seperti dialah karakter utamanya. Tetapi dia kena batunya ketika Dojin mengalahkan 3 babinya itu. Tanpa berkeringat sedikit pun, memperjelas siapa MC yang sebenarnya. Jagoan kita kemudian berjalan ke counter, dan dengan lancar menegosiasikan komisi turun menjadi 1%. Tanpa banyak tanya, kita semua tahu tidak ada gunanya berdebat ketika seseorang seperti Dojin menatap lurus ke dalam jiwamu seperti itu. Jadi, kesepakatan berhasil dan Dojin keluar dengan setumpuk uang tebal untuk hasil yang dia kumpulkan dengan keringatnya. Atau lebih tepatnya, tinjunya. Nenek dan adiknya benar-benar terpesona melihat jumlah uang yang sangat besar. Nenek Pa bahkan curiga Dojin menipunya dengan uang palsu. Tetapi Dojin dengan cepat mengklarifikasinya, mengatakan uang itu berasal dari meminjamkan uang tunai kepada seorang teman yang memulai bisnis yang akhirnya sangat sukses. Nenek tidak yakin apakah cucunya bahkan punya teman seperti itu. Dia mencoba meyakinkan nenek dengan kebohongan lain bahwa itu adalah teman masa kecil. Akhirnya, nenek berhenti di bertanya. Setidaknya pertanyaan-pertanyaan besar. Sementara itu, adik Dojin sangat bangga dengan kakak laki-lakinya, karena telah membuat keluarga mereka kaya. Kakak yang penyayang itu menepuknya dan memberinya harapan tentang kemewahan. Kehidupan yang akan mereka jalani mulai sekarang. Gadis kecil itu hanya melompat-lompat, senang menjadi kaya, melihatnya begitu bahagia. Dojin menyadari bahwa dia sebenarnya membuat kemajuan dalam memenuhi janji yang pernah dia buat. Dia ingat kata-kata pemilik tubuh yang dia rasuki. Yang satu-satunya keinginan terakhirnya adalah agar neneknya dan saudara tirinya, Eun-young, untuk hidup aman dan bahagia. Pria malang itu menghilang tepat sebelum Dojin bisa mengatakan apa-apa. Dan ketika dia bangun, dia telah menjadi Seo Dojin. Sekarang, satu-satunya misinya adalah memastikan keluarga kecil ini hidup dengan aman dan nyaman. Untuk itu, dia ingin membeli rumah teraman di Korea, yang saat ini harganya 110 miliar won. Baginya, menghasilkan uang tidak akan menjadi masalah selama dia mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Dunia ini memiliki banyak kesamaan dengan dunia tempat dia berasal yang telah hancur. Satu-satunya perbedaan besar adalah bahwa celah, gerbang, dan monster di sini semua sedikit lebih lemah daripada dunia yang pernah dia lihat jatuh. Bagi dia, yang memegang gelar Dewa Pedang di kehidupan sebelumnya, tempat ini tidak lebih dari sekadar arena bermain. Sejauh ini, dia hanya bertarung dengan 1/10 dari kekuatan aslinya.
Tiba-tiba, ada ketukan di pintu dan pengunjung mengatakan dia ingin menemui Seo Dojin. Bro berdiri dan memutuskan untuk menjawab. Saat dia membuka pintu, dia menemukan dua preman berdiri di luar. Orang-orang ini datang untuk menagih utang. Dojin berutang jumlah gila 48 juta won. Melihat ini, Dojin yakin mereka adalah rentenir. Seo Dojin yang sebenarnya meminjam uang dari mereka sebelum dia meninggalkan dunia ini selamanya. Meskipun seharusnya hanya 5 juta won untuk biaya rumah sakit neneknya. Orang-orang ini mengenakan bunga gila untuk menuntut 10 kali lipat dari jumlah aslinya dalam waktu singkat. Mereka tahu dia telah menghasilkan uang melalui gerbang akhir-akhir ini. Jadi mereka ingin dia mengeluarkan uang tunai karena semuanya tercatat dalam kontrak. Tapi satu-satunya pembayaran yang didapat bajingan ini adalah pukulan yang menghancurkan rahang tepat di wajah si besar. Pukulan tunggal itu membuat preman malang itu terbang, meninggalkan rekannya dengan rahang ternganga dalam ketidakpercayaan. Orang kita kemudian memberikan tatapan mematikan kepada bajingan kurus itu untuk mengingatkan bahwa lebih dari 9 juta won sudah dibayar kembali. Jadi jika dihitung, bajingan ini seharusnya membayar bunga kepadanya. Dengan pukulan lain yang membuat bajingan itu menangis seperti anak kecil. Dojin memberitahunya untuk memberitahu bosnya bahwa Dojin akan datang berkunjung. Adegan kemudian beralih ke pusat perbelanjaan. Ramai dengan kehidupan. Di sana kita melihat Eun Yong yang manis bersinar. Di toko boneka beruang, Dojin membawanya ke sini untuk berbelanja. Hari ini, dia bebas untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kau tahu, anak kita tidak selalu sebaik itu. Di kehidupan sebelumnya, ingatan Dojin yang asli menghidupkan kembali emosi keringnya. Hatinya terasa hangat melihat betapa baiknya Dojin memperlakukan Eun Yong. Meskipun dia hanya saudara tirinya. Jadi dia ingin terus melakukan hal yang sama dan memastikan memberikan semua cinta yang bisa dia berikan untuk gadis kecil ini. Gadis kecil itu akhirnya memilih mainan beruang yang benar-benar dia inginkan. Itu adalah kelinci kecil yang imut yang dia pilih dengan sederhana. Memastikan dia tidak berlebihan. Tetapi Dojin memilih mainan yang jauh lebih besar untuknya. Dia tidak ingin dia menahan diri sama sekali. Ini adalah harinya. Dan dia bisa memilih apapun yang diinginkan hatinya tanpa memikirkan uang. Mereka berdua juga memanjakan diri dengan makanan yang enak. Saat mereka menikmati makanan mereka, suara yang tidak dikenal memanggil nama anak kita. Itu yang suka membenci anak kita. Pertama, dia menunjukkan selera berpakaian yang buruk. Lalu dia mempertanyakan gadis yang duduk di sampingnya. Dia cukup berani untuk melemparkan sindiran, mengatakan dia pasti telah membuat seseorang hamil dan memiliki gadis ini. Sama seperti bagaimana ibunya membawanya ke dunia ini. Tentu saja, sindiran tajam ini membuat anak kita marah lebih dari apapun. Sementara itu, gadis kecil itu tidak tahu siapa wanita ini atau mengapa. Dan bertanya namanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Yun Yang. Yang membuat MILF sampah ini menyadari bahwa dia adalah saudara Dojin. Karena kebiasaan, wanita itu juga melemparkan sindiran pada pakaiannya. Menyebutnya berantakan. Jalang ini bahkan tidak segan membawa-bawa ibunya yang sudah meninggal. Dan semua ini benar-benar membuat protagonis kita sangat kesal. Tapi entah kenapa dia menahan semuanya, tidak terpancing dengan provokasinya. Bahkan tante-tante bohai ini pun cukup terkejut, melihat bagaimana Dojin tetap tenang dan tidak masuk ke dalam perangkapnya. Jadi jalang ini memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Si gumpalan lemak ini cukup berani untuk menanyakan arti kata wanita jalang pada seorang anak. Yah, itu adalah batas kesabarannya. Dojin meledak dan menyebutnya wanita jelek dari suku orc. Tentu saja, wanita itu hanya bisa melotot dengan pikiran kosong. Setelah dibuat kaget, mari kita lihat sedikit konteksnya untuk memahami mengapa Dojin hanya bisa menoleransi wanita ini sampai sejauh itu. Begini, Dojin lahir sebagai anak di luar nikah dan hidup dalam kemiskinan pada usianya yang baru 7 tahun, ibunya meninggal, dan dia nyaris tidak berhasil sampai ke rumah ayahnya. Yang saat itu sudah menikah lagi dengan wanita baru. Dia dijauhi oleh semua orang. Keadaan menjadi lebih buruk setelah istri sah ayahnya melahirkan seorang putra, dan Dojin diabaikan sepenuhnya. Keadaan menjadi sangat buruk sampai-sampai dia diusir dari rumah yang dia tinggali. Jadi dia tinggal bersama saudara tirinya di rumah neneknya. Saat protagonis kita merenung kembali, dia merasa kasihan pada Dojin yang asli, yang harus menanggung semua ini dan masih mencoba untuk tetap tersenyum di wajahnya. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun dalam hidupnya. Tapi sekarang dia ingin mengubah segalanya. Sepertinya wanita ini adalah saudari tirinya, yang menjelaskan mengapa dia mencoba menahan diri. Tapi dia tidak akan menoleransinya lagi. Dia teringat bagaimana dia pernah tinggal seatap dengan wanita orc ini. Dan dia sama menjijikkannya seperti biasa. Bukan hanya kepribadiannya yang rusak,
Dan penampilannya seperti orc. Dia juga bodohnya bukan main. Dia semakin menghancurkan semangatnya dengan melontarkan hinaan brutal tentang bagaimana dia adalah seorang pecundang dengan kompleks inferioritas. Itulah satu-satunya alasan dia melampiaskan rasa tidak amannya pada orang lain dengan menyebut mereka jelek. Dia hanyalah cewek matre yang terobsesi dengan orang lain. Dan itulah kebenaran sesungguhnya yang harus diketahui dunia. Saat dia terus menghancurkannya di bawah sindiran tajamnya, seluruh pusat perbelanjaan memperhatikan mereka seolah-olah mereka adalah pusat perhatian. Wanita orc itu benar-benar kesal dan hampir meledak. Tapi kemudian ibu tiri Dojin masuk. Melihat ibunya, wanita orc itu menghampirinya seperti jalang cengeng. Mengeluh bagaimana anak ini baru saja membungkamnya dengan kata-kata. Tapi sang ibu jengkel melihat putrinya, merengek seperti itu dan membungkamnya dengan tatapan dingin. Jujur saja, ibu tiri protagonis kita bukan main-main. Awalnya, aku bahkan mengira wanita orc itu adalah ibu tirinya. Mama seksi itu mengalihkan perhatiannya pada protagonis kita dan menyapanya dengan sangat anggun. Dia mengundangnya untuk pulang ke rumah dan bersenang-senang. Tapi Dojin tahu betul bahwa topeng yang dikenakan ibu tirinya ini palsu. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan penderitaan dan keresahan terbesar selama 12 tahun dia tinggal bersama mereka. Wanita itu melanjutkan mengingatkan Dojin pada hal-hal yang tidak pernah ingin dia ingat. Memicu PTSD-nya dan membuatnya masuk ke mode serius penuh. Dengan nada yang lebih dingin dari S, protagonis kita menyuruh jalang ini untuk enyah. Itu adalah tamparan telak bagi harga dirinya. Dihina habis-habisan oleh seseorang yang lebih muda darinya. Dia hanya berbalik badan dan pergi dengan sisa harga diri yang dimilikinya. Serius deh, dia tidak menyangka Dojin akan membalas dengan begitu tajam. Dia jadi bertanya-tanya apakah dia masih orang yang sama, yang hanya akan menundukkan kepalanya. Bahkan ketika dia menamparnya tanpa alasan, putrinya yang jalang itu mengikutinya, beserta para pengawal mereka yang juga mengikuti kedua wanita itu. Jujur saja, para pengawal ini memainkan peran manekin yang sempurna dalam situasi ini. Mari kita alihkan perhatian kita pada jagoan kita. Sepertinya kedua gadis ini benar-benar merusak waktu yang sedang dinikmati duo kita. Jadi, jagoan kita memutuskan untuk pergi juga. Cara dia bereaksi terhadap keluarga tirinya memang disengaja. Dia ingin memperjelas satu hal. Seo Dojin yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri sudah tiada. Sudah saatnya keluarga sampahnya itu menyadarinya. Adegan beralih ke sebuah mobil Mercedes yang melaju kencang di jalan. Di dalam mobil kita melihat ibu dan anak sampah itu. Sang anak perempuan marah pada ibunya karena hanya pergi begitu saja dengan diam. Bukannya memberi pelajaran pada Dojin saat dia melampiaskan frustrasinya dan mengutuk jagoan kita atas penghinaan yang mereka derita. Sang ibu memerintahkan manajernya untuk menjawab mengapa. Dojin masih hidup. Yah, si botak tidak tahu sama sekali bagaimana orang ini bisa hidup. Itu tidak sesuai dengan laporan. Wanita itu berteriak sekeras-kerasnya tentang omong kosong yang diucapkan pria ini. Bagaimana mungkin dia bisa hidup jika mereka sudah memastikan pekerjaan itu selesai dan beres. Pria malang itu meyakinkannya bahwa dia akan menyelidiki masalah itu lagi dan memastikan kali ini pekerjaan itu dieksekusi dengan benar. Sementara itu, si anak sampah tidak tahu sama sekali apa yang telah direncanakan oleh ibunya yang licik selama ini. Dia kaget mendengar pembicaraan tentang membunuh dan mati. Akhirnya, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada putrinya, bertanya-tanya apakah dia punya perasaan pada Dojin. Hal ini membuat si babi gendut itu terkejut, membuatnya tersipu dan salah tingkah. Sebenarnya, dia khawatir Dojin mati karena jika kakek atau ayah tahu, mereka akan berada dalam masalah besar. Sang ibu mencengkeram mulut putrinya dengan cukup keras dan menekankannya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Sang ibu bertekad bulat untuk mengambil nyawa Dojin tanpa rencana untuk melepaskannya. Terutama setelah dia berani membantahnya, menyingkirkannya adalah balas dendam terbaik yang bisa dia pikirkan. 1 dekade yang lalu, dunia berubah menjadi kacau dengan kemunculan retakan. Dimensi yang menakutkan ini melahirkan monster-monster yang muncul dari portal. Dengan tujuan untuk membantai manusia, begitu mereka terlihat, teror mereka tidak berhenti. Itu tidak ada habisnya, dan akhirnya menghancurkan dunia. Meninggalkannya dengan luka kota-kota hancur yang dilalap api. Namun, sama seperti kemunculan kekuatan gelap, muncullah cahaya dalam wujud para pejuang gagah berani yang disebut pahlawan. Dengan kemunculan mereka, penemuan pertama batu mana dibuat dari mayat monster yang dikalahkan. Kembali ke masa kini. Dojin sedang pergi ke suatu tempat sambil merenung bagaimana batu mana dengan cepat menggeser ketergantungan dunia dari sumber energi tradisional. Karena peran kunci mereka, negara-negara memutuskan untuk memusatkan perhatian mereka pada retakan-retakan yang muncul. Pada dasarnya mengklaim prioritas atasnya agar mereka bisa mengekstrak sumber daya.
Dengan keadaan dunia yang sedang berjalan saat ini, semua industrialisasinya sepenuhnya bergantung pada konsep gerbang dan ketergantungan pada pahlawan. Dan karena itu, profesi yang dapat diklasifikasikan sebagai pahlawan menuai imbalan tinggi, gaji tinggi yang konsisten, hanya bisa dicapai dengan menjadi pahlawan sejati. Dojin telah tiba di tujuannya dan ternyata itu adalah perusahaan Yongdangpo HCS Capital. Aku tahu namanya sulit diucapkan. Tapi, kalian akan segera melihat mengapa dia datang ke sini. Dia mendapati dirinya memasuki gedung itu dan pada pandangan pertama, si bos dan para badutnya terlihat seperti preman biasa pada umumnya yang ingin menakut-nakuti orang dengan wajah jelek mereka. Tapi Dojin cukup santai menghadapi situasinya. Si bos mematikan rokoknya dan menunjukkan keberanian pemuda itu, yang bukan hanya menghajar habis-habisan anak buahnya, tapi juga berani menunjukkan wajahnya di depan pintu. Ini benar-benar menunjukkan kalau Dojin benar-benar tidak peduli sama sekali pada siapapun. Dengan cerdik, dia memberitahu pemilik organisasi itu bahwa pada kenyataannya, justru Dojin sendirilah yang merasa sangat dirugikan. Pernyataan itu terdengar konyol dari sudut pandang si bos. Jadi, dia meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud pemuda itu. Dojin menjelaskan bahwa sebenarnya dia datang ke sini untuk menerima kompensasi yang pantas dia dapatkan. Bagaimanapun juga, dia telah menanggung kerugian mental, fisik, dan material selama ini. Karena keberadaan para badut ini, dengan kata-katanya yang tegas dan serius, si bos menyadari satu perubahan signifikan. Dari kepribadian pemuda itu, sesuatu tentang anak itu telah berubah. Dia bukan lagi sosok yang berbicara lembut atau orang yang ramah seperti dulu. Lalu ada bukti tambahan bahwa anak yang sama ini telah menghancurkan para kacung yang dia kirim ke pintunya. Mempertimbangkan semuanya, kecurigaan utama si bos adalah bahwa SEO Dojin pasti telah mengalami semacam kebangkitan yang unik selama pengalamannya di dalam gerbang. Meskipun mengetahui ini, orang itu tetap memutuskan untuk bersikap sombong dan memberitahu Dojin bahwa kepercayaan diri barunya karena kebangkitannya akan menjadi kehancurannya sendiri. Si munafik itu menyebut pemuda kita terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Dan untuk mendukung klaimnya, dia memanggil sekelompok pria sangar untuk mengintimidasinya. Tentu saja, dia bisa memanggil semua preman yang dia butuhkan, tapi bagi pengalaman Dewa Pedang, mereka praktisnya hanyalah serangga jika dibandingkan. Si bos bicara omong kosong dan menyatakan bahwa bahkan orang-orang yang telah bangkit itu pada akhirnya akan terbunuh. Seperti beban mati dan hero kelas rendahan pada akhirnya. Bagian terlucunya, bro, adalah asumsi bahwa SEO Dojun tidak lebih dari level hero kelas D dan organisasinya dapat dengan mudah menginjak-injak seseorang yang selemah itu. Sementara itu, Dojin hanya bersantai di sofa di belakang sementara 5 orang menatapnya dengan tajam tanpa menunjukkan sedikit pun rasa terganggu. Dia memerintahkan si bos untuk duduk kembali. Si bos terkejut mendengarnya, terus berbicara dengan nada sebelumnya sementara Dojin menekankan dengan wajah serius bahwa dia belum selesai bicara. Mendengar dia mengatakan hal seperti itu, salah satu pria itu memutuskan untuk cari gara-gara dan menantang Dojin. Lucunya, pemuda kita dengan senang hati melepas kacamatanya, menambah kebingungan mereka. Dan kemudian dia menghantamkan pukulan roket senapan mesin Universal Ballistic Mike Tyson 9.000 ke wajah sialannya. Orang itu terlempar karena dampaknya sementara teman-temannya terdiam tak bisa berkata-kata. Tapi bukan itu saja, karena pukulan itu dibagikan ke seluruh kelompok saat Dojin merobohkan satu lagi. Perlu diingat bahwa saat dia menghajar mereka, dia juga dengan tenang menyampaikan maksudnya, membagikan pengetahuannya tentang bisnis gelap rahasia si bos, di balik kedok bisnis pinjaman uang. Dojin mengincar untuk meninju seorang berandalan berambut oranye dan membuktikan pengetahuannya tentang bisnis identifikasi palsu yang dia jalankan. Setelah berhasil mendaratkan pukulannya, dia memberitahu si bos bahwa dia sedang mencari identitas hero untuk mendaftar secara resmi dan menghasilkan uang. Sambil menghindari serangan dari orang terakhir, Dojin membalas pukulan itu dengan cinta 3 kali lipat. Dan begitulah cara dia membuat seluruh kelompok tertidur dengan rutinitas tidur spesialnya. Bekerja 100% setiap saat, Dojin melanjutkan permintaannya, menyatakan bahwa dia membutuhkan identitas anti gagal yang tidak akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Si bos terpana dengan apa yang terjadi hanya dalam beberapa detik. Bocah kita mengingatkannya bahwa dia hanya punya waktu 1 hari untuk memalsukan identitas untuknya. Beberapa anak buahnya tidak ikut campur dalam pertarungan. Omong-omong, itu adalah sebuah pujian untuk para NPC. Karena mereka adalah tipe yang akan menantang dewa meskipun masih seorang pemula level 1 di kebanyakan cerita. Si bos benar-benar syok seumur hidup saat dia mulai mempertanyakan dan menilai tingkat keahlian Dojin
Setidaknya, pria ini tampaknya memiliki kekuatan kelas B. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga harus diingatkan oleh si bocah. Untuk sadar, dia juga dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Akhirnya, Dojin meraih bahunya dengan sopan dan mengontraskannya, dengan ekspresi mengintimidasi di wajahnya. Dia ingin tahu apakah Hong Hee-ju, ibu tirinya, yang menyuruh untuk menyerangnya. Tentu saja, ini sebenarnya memang benar. Terbukti dari percakapan yang dia lakukan dengan putri dan asistennya sebelumnya. Si bos kehabisan kata-kata sampai Dojin mencengkeramnya begitu keras hingga pria itu menjerit kesakitan, bahkan anak buahnya terlihat tidak berdaya melihat bos mereka. Aku harus bilang, mereka juga seharusnya ganti tukang cukur. Bagaimanapun, si bos akhirnya mengaku dan mengungkapkan strategi kejinya. Wanita kejam dan licik ini sebenarnya ingin menguras habis isi rekening Bank Dojin. Nah, itu baru definisi dari rencana jahat sialan, terutama terhadap anakmu. Meskipun sudah dibuang, itulah perintahnya. Dojin mendengar ini dan setelah cukup dengan permohonan dan tangisannya, dia melepaskan pria itu, bertanya apakah itu juga salah satu alasan mereka mengurungnya di dalam gerbang. Si bos berubah menjadi orang kecil yang tidak bersalah, yang tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Bahkan sampai mengungkapkan bahwa dia tidak akan dibayar untuk eksekusi itu. Jika dia mati di dalam gerbang, itu mungkin salah satu alasan yang masuk akal mengapa dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan itu sudah membuat Dojin berpikir. Dia menggumamkan nama Kang Chul-woo, yang sebenarnya adalah nama pria, yang membawanya ke gerbang pada awalnya. Intinya, Dojin ingin tahu, setiap informasi terakhir tentang pria itu sampai besok. Setelah dua permintaannya dinyatakan, dia pergi dengan sopan, benar-benar mengubah atmosfer ruangan dari saat dia pertama kali masuk setelah percakapan itu. Dojin kembali termenung dalam-dalam. SEO Dojin yang asli hanya punya satu keinginan, dia ingin melindungi adik perempuannya dan nenek tercintanya. Apapun yang terjadi, di atas semua yang telah terjadi, ini hanya menambah lapisan penderitaan lain dan menunjukkan jenis kehidupan yang harus dijalani anak malang itu saat tidak berdaya. Tapi jangan khawatir, karena Sang Dewa Pedang siap melakukan apa yang harus dia lakukan. Untuk membereskan masalah ini, keesokan harinya, coba tebak jagoan kita resmi terdaftar, dan dia juga mendapat peringkat B, yang mana ini praktis. Tidak seperti semua cerita lain di mana karakter utama harus berada di peringkat serendah mungkin demi gaya. Dengan menempelkan kartu itu ke mesin, dia membuktikan keabsahan kartu tersebut karena sistem mengenali identitasnya. Namun, sistem memperingatkannya bahwa peringkatnya masih lebih rendah dari misi berbahaya yang akan dia ambil. Hal ini sebenarnya cukup mengganggu jagoan kita, yang berpikir bahwa mungkin seharusnya dia memaksa bajingan itu untuk memberinya peringkat yang lebih tinggi, sehingga dia tidak bisa menghadapi masalah ini meskipun sistem telah memperingatkan berulang kali untuk tidak memasuki gerbang yang jauh di atas levelnya. Dojin tidak peduli dan tetap pergi. Mari kita bicarakan tentang rincian gerbang Pulau Malam. Sebenarnya itu hanya gerbang peringkat B. Tetapi logika tidak berarti bahwa pemburu peringkat B bisa selamat dari situ. Pahlawan selalu disarankan untuk memiliki kelas satu tingkat lebih tinggi daripada peringkat gerbang demi keamanan misi. Bagaimanapun, skala dungeon dianggap peringkat D, yang berarti itu menyebar dan akan sulit untuk berburu sendirian. Namun, hal baiknya adalah bahwa itu berbentuk terowongan, yang berarti dalam kapasitas tertentu, berburu sendirian tidak akan terlalu sulit baginya kali ini, karena skala gerbang sangat disarankan agar pahlawan peringkat A mengambil tugas ini, tetapi kata-kata risiko dan bahaya tidak ada dalam kamus anak kita. Jika ada, yang terburuk yang bisa terjadi adalah dia harus menghadapi seluruh armada monster di terowongan sempit dengan sedikit ruang. Dojin tersenyum pada lawan pertamanya, yaitu ular raksasa dengan aura ungu yang kacau. Bagi kebanyakan pahlawan, ini akan menjadi tanda teror, tetapi baginya, ini adalah tanda keberuntungan. Saat dia mempersiapkan sarung tangannya untuk memulai pertempuran. Oh, dan omong-omong, ular itu juga memiliki banyak temannya, dan lidah mereka mengingatkanku pada film Alien. Bagaimanapun, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tetapi itu sia-sia. Karena anak kita adalah mesin pembunuh yang begitu hebat sehingga dia meraih dan mengumpulkan batu. Mana seolah-olah monster itu tidak pernah ada. Black Killing Viper adalah kelas monster yang dikenal dengan racun paralisis hiperaktifnya, bamakitisnya yang bisa menjatuhkan siapapun, bahkan dengan kontak yang paling sedikit. Dengan mempertimbangkan hal itu, Dojin meluncur untuk mendorong dirinya dengan kecepatan peluru dan meluncurkan ayunan penuh. Dalam waktu singkat, dia hampir memotong dan mencincang makhluk itu di seluruh tubuhnya.
memercikan darah sampai dia memotong monster itu menjadi dua. Dengan makhluk itu dikalahkan. Dojin memperhatikan peralatannya. Sarung tangan yang dia beli memastikan racun tidak kontak dengannya. Dan dengan harga 300.000 satu, mereka tetap bertahan. Kembali ke sesi berburu, Dojin mengalihkan perhatiannya ke 4 kadal tanpa anggota tubuh yang jelek ini, dan mulai menembak tepat di kepala mereka dengan kecepatan yang kuat. Semakin banyak darah memercik keluar sampai ular-ular itu dikirim ke alam baka. Dojin berdiri di sana, sibuk mencari sekumpulan batu sihir dengan mencakar daging monster. Kekecewaannya, tidak ada batu sihir di sekitar. Tetapi ini sesuai dengan aturan dunia sebelumnya atau dunia asli. Dan di dalamnya, monster-monster ini hanya memiliki tingkat drop 3% untuk batu mana. Ini berarti dia harus memburu setidaknya ratusan dari mereka untuk mendapatkan loot yang baik. Saat dia berjalan, dia menemukan tuan kepala tulang. Anda mungkin berpikir ini adalah bos, tetapi Dojin memiliki pendapat berbeda. Dan saat dia bertanya pada ular raksasa, apakah dia monster bos? Karena pasti ular itu akan menjawab seperti teman baik. Bagaimanapun, Dojin berpikir ini adalah hal baik bahwa raksasa besar ini muncul, karena dia tidak perlu khawatir tersesat lagi. Meluncur untuk melakukan serangan segera. Dia berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat agar bisa pulang, tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meskipun telah berhasil melakukan serangan brutal, pukulannya tidak memiliki efek pada makhluk itu. Dia justru mendapatkan tato di kepalanya sebagai gantinya. Sementara dia di udara dan tidak bisa menghindar. Makhluk itu menghantamnya ke dinding dengan ekornya. Dojin duduk di sana setelah terjatuh. Itu mungkin memberinya kesadaran tentang kekuatan monster boss. Aku rasa makhluk itu mengeluarkan taring beracun dan mendesis padanya. Seperti pacar biasa ketika dia lapar. Makhluk itu mencoba menggigitnya, tetapi untungnya dia menghindari serangan itu dengan menggunakan momentum dari manuver evasifnya. Dia segera bergerak kembali dengan pukulan kuat yang mengenai tubuh makhluk itu dan meninggalkan lebih banyak retakan di cangkangnya yang keras. Dari serangan kedua ini, satu hal telah jelas baginya, monster boss memiliki permukaan yang sangat keras. Menjadikannya tantangan yang lebih besar daripada Viper lainnya yang dia kalahkan. Cangkangnya begitu kuat pada levelnya saat ini sehingga dia tidak bisa menembusnya dengan satu serangan saja. Ini membalikkan situasi baginya, membuatnya mempertanyakan apakah dia harus mengincar strategi bertarung yang berbeda pada kekuatan aslinya. Dewa Pedang akan menghabisi makhluk ini dengan mudah. Tetapi tiba-tiba dia memperhatikan sesuatu. Itu adalah pedang dari prajurit yang kehilangan nyawanya saat melawan bos. Dan sekarang kalian akan tahu mengapa dia disebut Dewa Pedang dan bukan Dewa Tinju. Meskipun senjatanya sangat usang, setelah pertarungan, dia mengambilnya percaya bahwa pedang hanya sebaik penggunanya. Dengan pengetahuan itu di pikirannya dan bilah di tangannya, dia berjalan menuju ular raksasa itu. Makhluk itu meluncur maju untuk menyerangnya lagi, dengan kecepatan luar biasa. Dojin merespons dengan terbang tinggi ke udara, dengan bangga menyatakan bahwa makhluk itu seharusnya merasa terhormat bahwa dia mengeluarkan semua kemampuannya untuk membunuh binatang itu dengan pedang. Meskipun kondisi pedangnya buruk, orang ini benar-benar melepaskan begitu banyak potongan berkilau dalam beberapa serangan sehingga membuat tubuh ular itu terbelah. Pertarungan serius berubah menjadi kesimpulan yang lucu, dengan ular itu mati di latar belakang sementara pedangnya hancur menjadi debu. Untung dia menghabisi makhluk itu saat masih bertahan dengan monster boss mati. Dojin memikirkan ide cerdas yang jarang aku lihat diterapkan oleh protagonis lain. Dia mencabut salah satu taring makhluk itu, percaya bahwa itu bisa digunakan sebagai bahan yang bagus untuk pedang pendek dengan sedikit penyempurnaan, menganggap ini sebagai hadiah untuk perjalanannya. Dia keluar dari gerbang. Saat dia keluar dari gerbang, sudah malam berbintang di luar. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di gerbang Bireng daripada yang dia kira. Dan dengan cara segala sesuatunya berakhir. Itu hanya mendorongnya untuk mengejar dan mengembalikan kekuatannya kembali ke kesehatan penuh. Juga, dia sedikit senang bahwa teman-teman lamanya tidak melihat versi lemah dirinya ini. Karena itu akan memalukan. Kembali dari perburuan, dia pergi untuk menilai dan menjual batu sihir. Di depannya, sebenarnya ada pahlawan lain yang datang untuk mempersembahkan tumpukan batu sihirnya yang besar. Resepsionis yang pelit memperlakukannya dengan buruk dan menunjukkan bahwa tarif komisi sama dengan 40%. Bahkan orang yang polos itu bisa merasakan kebohongan di balik tarif yang terlalu tinggi itu. Dan dia bahkan menyatakan kekhawatirannya dan menyebut dirinya orang biasa. Resepsionis, seperti yang dia lakukan dengan Dojin, menjelaskan bahwa tarif mereka sebenarnya adalah yang terendah.
Di antara semua perdagangan penilaian, pusat gerbang adalah 5%. Tetapi itu tanpa pajak. Dari sudut pandang penilai yang licik, ini adalah kesepakatan yang bagus bagi para pahlawan yang menghasilkan uang yang baik. Uang tunai diberikan kepada pahlawan yang tidak banyak mengeluh, kecuali dengan cemas menanyakan tentang wajah pria yang berantakan itu. Lucunya adalah bagaimana orang ini masih mengulangi naskah yang sama. Bahkan setelah wajahnya bonyok, dia berkilah, menyatakan bahwa seorang psikopat pertama-tama melenyapkan para penjaganya dan kemudian meninggalkannya dengan perlakuan seperti ini. Sang pahlawan berpikir itu sebenarnya salah si resepsionis karena menempatkan penjaga peringkat rendah di sekitar level peringkat C lagi pula. Peringkat bukanlah satu-satunya hal yang penting di dunia mereka. Keahlian juga memainkan peran yang sangat besar. Peringkat sebenarnya adalah representasi palsu dari kemampuan seseorang dan hanya diperbarui untuk menjaga sistem tetap utuh. Sang pahlawan cukup bijak untuk menyebutkan bahwa orang-orang dengan peringkat yang sama memiliki variasi besar dalam keahlian dan kemampuan, jadi mereka semua tidak bisa diperlakukan sama. Lalu ada juga perbedaan antara penjaga toko yang payah, yang duduk sepanjang hari menjaga toko, dan seorang pahlawan di luar sana yang secara aktif memburu monster untuk mencari nafkah, meskipun orang ini sebenarnya memberinya nasihat yang bagus. Si resepsionis badut itu hanya ingin dia berhenti mengoceh dan segera pergi, yang mana dia lakukan sambil menawarkan bantuan pada si kecil jika dia butuh sesuatu. Saat dia pergi, jagoan kita berjalan melewati orang itu, terlihat sedingin biasanya saat melihatnya. Seketika, si resepsionis tersentak dan ketakutan setengah mati. Dia menunjuk Dojin sambil berteriak bahwa inilah psikopat yang membuatnya babak belur. Berbalik menghadap mereka berdua, sang pahlawan sebenarnya cukup terkesan. Dia memperhatikan fisik jagoan kita yang ramping untuk tinggi badannya. Tetap saja, fakta bahwa dia menghajar para penjaga di sini membuat pria itu bersiap untuk bertarung. Bertanya, apakah dia si pembuat onar? Satu hal yang kusuka dari orang ini adalah dia tidak tersinggung karena alasan sepele. Dia benar-benar percaya bahwa Dojin menyalahgunakan kekuatannya sebagai pahlawan dengan menindas warga sipil dalam kehidupan normalnya. Tentu saja, itu jauh dari kebenaran karena dia hanya tahu satu sisi cerita, tapi tetap saja cukup menarik melihat karakter yang realistis. Si resepsionis sedang menikmati pemandangan itu, mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah pahlawan veteran 7 tahun. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, orang itu punya banyak koneksi yang bisa dia manfaatkan dengan memberikan nama Dojin tanpa peduli siapa dia. Jagoan kita pun berbalik dan hanya menyuruh si kolot itu untuk menyingkir. Ini justru memprovokasi pria itu karena tiba-tiba sekarang dia benar-benar terlihat seperti orang brengsek. Dojin bertanya, apakah orang itu ingin membalas dendam padanya? Mendengar kata-kata itu, pahlawan veteran itu terprovokasi. Namun, sebagai pahlawan yang bertanggung jawab dan dari pengalamannya, dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk bertarung melawan pahlawan lain. Karena hampir selalu berakhir dengan kematian. Tingkat kematiannya bahkan lebih tinggi daripada pertarungan melawan monster. Mengingat fakta itu, dia langsung tenang dan berbalik, membuat si resepsionis kehabisan kata-kata. Dojin beralih ke penilai licik itu dan bertanya apakah dia punya masalah yang ingin diselesaikan. Sebelum orang itu bisa menjawab, dia melempar sekantong penuh batu sihir untuk dinilai dan diubah menjadi uang. Benda-benda berharga dan berkilau ini semuanya adalah batu sihir tingkat tinggi, yang benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya orang ini dari sudut pandang si resepsionis. Sambil menghitung jumlahnya, jumlah totalnya mencapai 150 juta won. Kelihatannya banyak pada pandangan pertama, tetapi bagi Dojin, itu terlalu sedikit untuk hasil berburu seharian. Dia meminta uang tunai. Tetapi si resepsionis mengingatkannya tentang biaya komisi. Mereka harus menghitung sebelumnya. Yang jelas membuat wajah anak kita terlihat menakutkan. Mengingat bahwa tarifnya hanya 1%. Dalam kesepakatan kecil mereka, dia mendinginkan diri dan memberitahu pria itu untuk segera menyerahkan sisa jumlah uang kepadanya. Di dalam pikiran penilai yang lucu itu, dia ingin memukuli pria itu karena memiliki keberanian yang begitu besar. Tetapi hanya dalam imajinasinya dia bisa melakukan itu. Ngomong-ngomong, resepsionis menyatakan bahwa harus ada persetujuan dari manajemen atas. Untuk jumlah sebesar ini, tanpa membuang waktu lagi, Dojin menuntut agar dia mendapatkan persetujuan itu saat ini juga. Sehingga pria itu dengan cepat menelepon bosnya, membisikkan rincian situasi mereka. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kesepakatan dengan lancar, Dojin merampas telepon itu dan langsung memberitahu bosnya untuk segera melakukan pembayaran. Bosnya setuju untuk melakukannya, tetapi dia hanya ingin telepon itu dikembalikan kepada karyawan. Mengembalikannya dengan senang hati, Dojin secara tidak sengaja
Atau seharusnya saya katakan dengan sengaja. Menghancurkan telepon itu ke dinding, karyawan itu menggigil melihat perangkatnya yang hancur saat Dojin memerintahkannya untuk segera menyiapkan uang sekarang setelah semuanya jelas. Dan itulah bagaimana resepsionis menyiapkan banyak tas penuh uang tunai untuk transaksi tersebut. Pada akhirnya, pria itu merasa hancur karena dipaksa dengan cara seperti itu. Mungkin kalian merasa kasihan padanya. Tetapi ingat, dia terus menipu hampir setengah jumlah yang diperoleh pahlawan biasa. Setelah mempertaruhkan nyawa mereka, dia adalah seorang penipu. 10 menit berlalu, dan bosnya dengan cepat menemukan dirinya di tokonya. Marah mengapa karyawannya tidak mengangkat telepon. Bagian yang lucu adalah resepsionis menyerah dan mengajukan pengunduran diri segera. Bosnya kemudian melihat telepon pria itu yang hancur di dinding, memberinya gambaran yang baik tentang apa yang terjadi. Melihat ini, dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Juyan, meminta agar dia datang ke sini secepatnya. Juyan tampaknya adalah seorang wanita muda terkenal. Dengan rambut ungu muda yang indah, dia begitu dikenal di publik, sehingga orang-orang merayakan namanya sebagai Hyun Juyon dan memperlakukannya seperti seorang selebriti. Belum lagi, dia terlihat sangat keren. Dengan pakaian itu, dia tiba di toko dan mengejutkan resepsionis dengan kehadirannya. Memberinya salam yang baik dengan senyuman. Ada alasan besar mengapa semua orang membuat keributan tentangnya. Dia adalah pahlawan S-rank keempat di negara ini. Tidak kurang dari luar biasa. Orang-orang telah menyebarkan rumor bahwa dia adalah keponakan bosnya. Tetapi kemudian itu membuatnya bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Mengonfirmasi klaim tersebut, Juyan menyatakan bahwa dia dipanggil ke sini atas permintaan pamannya untuk mengurus seorang pahlawan yang sembrono. Tertarik dengan situasi tersebut, S-ranker yang bergaya itu duduk, siap untuk mendengar apa yang terjadi. Di adegan berikutnya, kita dapat menemukan anak kita dengan tubuhnya yang sangat kekar, bermeditasi di bawah sinar matahari. Memang benar bahwa dia telah berburu sepanjang hari. Dan meskipun hadiah yang dia peroleh dari itu tidak luar biasa sama sekali, dengan cara yang sedang berlangsung, dia khawatir tentang masa depan. Pertama dan terutama, dia perlu mencapai level di mana dia bisa menyelesaikan gerbang S-rank sendirian. Itu berarti, dia harus berlatih untuk memulihkan kekuatan aslinya. Kalian mendengar itu dengan benar, teman-teman. Saatnya untuk arc pelatihan. Tantangan terbesar Dojoon dalam kehidupan saat ini adalah bahwa, tidak seperti dunia sebelumnya, kepadatan mana di dunia ini tipis. Itu berarti bahwa bahkan jika dia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan mana dengan laju saat ini, itu akan memakan waktu 3 tahun setidaknya untuk semakin mendekati kekuatan aslinya. Jika keadaan menjadi sulit, di sisi baiknya dia bisa mengincar peralatan yang lebih baik untuk bertarung. Tapi masalahnya bahkan peralatan terburuk pun harganya dengan mudah mencapai ratusan juta. Jadi itu sama saja dengan membuang-buang uang. Tiba-tiba hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia merasakan kehadiran seseorang yang berbahaya. Memusatkan pandangannya pada Yunyang. Dia menyambar gadis kecil itu dengan kecepatan penuh dan menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam. Kembali di dalam, dia mengunci ruangan sementara neneknya dengan cemas bertanya apa yang sedang terjadi. Seluruh bangunan bergetar karena guncangan keras, membuat neneknya tersentak dan bertanya dengan ketakutan apakah sedang terjadi gempa bumi. Yunyang kecil sedang dalam keadaan panik, tapi kebenarannya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh jagoan kita. Ini bukan sekadar gempa bumi, ini adalah sesuatu yang lain. Dojin merasakan energi tajam dan ganas di luar. Sebuah retakan baru saja terbuka di dunia mereka dan kebetulan muncul tepat di atas rumah mereka. Bergegas untuk mengatasi masalah itu, dia menyuruh orang-orang yang dicintainya untuk tetap di dalam karena situasi di luar berbahaya bagi mereka. Dengan kecepatan penuh, dia menerobos masuk ke pintu retakan di mana hal terakhir yang dia dengar adalah tangisan nenek dan adiknya yang memanggil namanya. Adegan beralih ke Asosiasi Pahlawan Seoul, di mana para anggotanya segera disiagakan atas kemunculan tiba-tiba sebuah retakan di wilayah Mapo. Retakan itu muncul setelah 63 hari dari kemunculan terakhir menyadari bahwa Guild Singa Putih adalah yang terdekat dengan Mapo. Manajer ingin stafnya segera menghubungi guild tersebut dan memberitahu para pahlawan terdekat untuk bergabung, untuk mengendalikan situasi. Setelah memeriksa lebih dekat lokasi persis retakan, itu dia menemukan bahwa retakan itu muncul di atas sebuah rumah penduduk. Ini adalah situasi yang sulit bahkan bagi mereka karena jika secara kebetulan seorang warga sipil memasuki retakan, itu mereka praktis dijamin akan tewas. Belum lagi, retakan itu tidak akan mengizinkan orang lain masuk setelahnya, dan jika orang di dalamnya mati, retakan itu akan mengirimkan gelombang monster yang menyerbu keluar.
Dalam waktu 10 hari menyebabkan kekacauan dan kehancuran bagi orang-orang yang tinggal di wilayah itu. Gelombang monster itu akan menjadi sangat tidak terkendali, sehingga keamanan Seoul akan sepenuhnya terancam. Sang manajer penasaran dengan orang yang berinteraksi dan memasuki retakan itu. Ternyata mereka tahu bahwa SEO Dojin telah mengambil tindakan karena dia adalah penghuni rumah itu, menurut neneknya. Dia memasuki retakan untuk melindungi keluarganya. Dari informasi ini, mereka beranggapan bahwa dia bukan seorang pahlawan. Dan itu memperumit masalah karena kemungkinan seorang warga sipil biasa kembali dari retakan itu hampir mustahil. Hal ini membuat seluruh staf merasa putus asa dan tidak berdaya menghadapi situasi ini karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di adegan berikutnya, kita mendapati ibu tiri Dojin yang sangat kesal mendengar berita tentang kebangkitan barunya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Asistennya melaporkan bahwa meskipun dia belum mendaftar secara resmi di asosiasi pahlawan, mereka telah memverifikasi bahwa dia memang sekarang adalah individu yang telah bangkit dari pengalaman gerbang terakhirnya. Hal ini membuatnya frustrasi karena Kang Chul-woo seharusnya menyelesaikan pekerjaan itu, dan sebaliknya itu malah membuat targetnya menjadi lebih kuat. Mengamuk sejadi-jadinya, dia menggebrak meja mempertanyakan kenapa juga mereka tidak bisa berhasil membunuh bocah itu. Apalagi mereka juga sudah menerima bayaran untuk pekerjaan yang gagal, juga menjadi alasan baginya untuk marah. Membentak manajer Lee, dia meluapkan kekesalannya pada Kang Chul-woo. Dengan mengiriminya pesan jika dia tidak membunuh Dojin secara pribadi, dia akan berutang 10 kali lipat sebagai gantinya. Namun yang mengejutkannya, asistennya secara tak terduga mengungkapkan bahwa mereka mungkin tidak perlu lagi menghubungi pria itu. Sambil memberitahukan penemuan retakan baru tepat di atas rumah Dojin, setelah memastikan bahwa dia telah memasuki retakan itu, sudah jelas bahwa dia tidak akan keluar hidup-hidup. Hong Hee-ju senang mendengar berita itu dan implikasi bahwa dia tidak akan selamat. Dia menjadi tenang, tampak normal untuk sekali ini, dan menyuruh asistennya untuk memantau situasi sampai mereka mendapat kabar lebih lanjut. Sementara itu, jagoan kita baru saja tiba di wilayah retakan itu. Tempat itu adalah hutan. Faktanya, itu adalah hutan yang sama. Tempat dia dulu menikmati masa mudanya sambil beristirahat. Hutan Petitsua benar-benar sama persis dalam rekonstruksinya, hingga ke detail terkecil seperti yang dia ingat. Bahkan, mana yang melimpah di dalamnya memiliki bobot yang sama. Mengikuti jalan setapak, dia tersenyum saat bertemu kembali dengan pohon dunia yang maha kuasa. Pohon ini memancarkan mana dalam bentuknya yang paling murni. Struktur paling suci dan inti dari stabilitas dunia, saking pentingnya sampai-sampai ketika dunia lama runtuh, itu dimulai ketika pohon ini dibakar hingga rata dengan tanah, mengacaukan aliran mana selamanya. Namun, di dimensi retakan ini, pohon itu baik-baik saja dan persis seperti yang dia ingat. Meskipun dia tidak tahu penyebabnya, satu hal yang pasti, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali mana yang hilang dengan menyerapnya dari pohon. Bermeditasi di bawah aliran mana yang luar biasa. Kekuatan jagoan kita menjadi semakin jelas. Dia menghabiskan lebih dari 3 hari duduk persis seperti ini. Lupa makan, minum, atau mengurus kebutuhan tubuhnya. 10 hari penuh berlalu. Dan yang bisa dia fokuskan hanyalah menyelaraskan pernapasannya. Pada akhir malam ke-10, masalah datang mencarinya dan mengganggu meditasinya. Makhluk-makhluk mirip alien ini disebut Bolkina, dan mereka datang untuk membakar pohon itu seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Hanya saja kali ini, jagoan kita ada di sana, untuk mencegah tragedi itu terjadi lagi. Makhluk-makhluk itu menerjang untuk menyerangnya, sementara Dojin menyesal, karena tidak memiliki pedang elemen air untuk menjatuhkan mereka semua dengan mudah. Monster-monster yang terbakar itu mengaum sambil menuju ke arahnya, tetapi jagoan kita telah dipenuhi dengan begitu banyak mana sehingga dia tidak lagi peduli dengan senjata. Dialah senjatanya, dan tangan-tangan itu siap menghajar siapa saja. Mengulurkan tangannya ke arah monster. Dia mengeluarkan kekuatan yang begitu besar hanya dari mananya, sehingga menjatuhkan salah satu dari mereka. Makhluk kedua tertegun oleh kemampuannya. Mari kita bedah apa yang baru saja terjadi. Apa yang dia lakukan di sana disebut pelepasan mana, dan bukan telekinesis. Itu adalah serangan tipe ledakan, yang menggunakan mana mentah sebagai serangan ledakan. Sudah lama sejak dia menggunakan kemampuan ini dengan cara seperti itu. Mengingat cadangannya sangat sedikit selama ini, bagaimanapun, makhluk Bolkina belum selesai untuk membalas. Sebagai balasan, mereka melepaskan ledakan energi dari mulut mereka. Sinar laser berdenyut ini dengan cepat melesat ke arah jagoan kita. Tampak lebih tenang dari sebelumnya. Mananya saja sudah cukup untuk melindunginya dari kerusakan apapun. Melangkah ke arah makhluk-makhluk itu sambil diselimuti ledakan mana. Dia berkata bahwa dia akhirnya berhasil melindungi pohon dunia
Dan sekarang dia siap untuk bermain sebentar dan menikmati hasil pelatihannya. Para bajingan jelek itu mencoba melancarkan ledakan energi lagi, menyerang, tapi jagoan kita dengan cepat menangkap dua dari mereka dan memaksa mulut mereka tertutup. Dengan begini, kemampuan mereka sendiri terisi dan meledak di dalam mulut mereka, meninggalkan mayat api tanpa kepala. Mayat-mayat makhluk itu pun lenyap, menjatuhkan dua batu sihir berharga untuknya. Tapi itu baru beberapa yang berhasil dikalahkan. Dojin sedang menikmati hidupnya. Dia sangat senang karena berhasil membuka sesuatu yang disebut bara abadi setelah mengalahkan mereka. Dengan gembira menebas jalan melewati para monster dan menghajar mereka semua sambil menyeringai. Dia akhirnya senang karena berhasil mendapatkan banyak sekali batu mana dari mereka. Pembantaian sepihak itu terus berlanjut sampai dia membasmi mereka semua. Dojin serasa memenangkan lotre, melihat betapa banyaknya batu yang mereka jatuhkan. Di antaranya, dia juga menemukan sebuah koin kecil atau biji yang bersinar keemasan. Ini disebut bara abadi saat dia mengambilnya ke tangannya. Dengan ini, dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar kekuatannya. Saat dia menghancurkan benda itu dan membuka apinya, caranya yang santai bermain-main dengan bara itu mengingatkanku pada Sukuna dari Jujutsu Kaisen. Sekarang, dalam kasus normal, strategi yang ideal adalah terus mengumpulkan mana dari pohon dunia. Namun, kondisi tubuhnya saat ini telah mencapai batas fisik untuk penyerapan mana. Cara kedua adalah dengan menyerap bara abadi itu yang akan sepenuhnya mengubah wujud mana miliknya dan mengubahnya menjadi mana api. Dan itulah yang dia lakukan. Saat tubuhnya menghasilkan semburan energi api, sayangnya, di kehidupan sebelumnya, dia merasa tidak perlu melakukan ini dan sama sekali tidak peduli tentang bara abadi. Namun, sekarang dia diharuskan untuk menyerap bara abadi itu sepenuhnya. Dan butuh waktu sekitar 10 menit penuh hanya untuk menyelesaikan satu buah. Untungnya, dia sudah mengumpulkan banyak sekali benda ini, jadi tujuannya adalah menyerap sebanyak mungkin. Kemunculan retakan itu telah menarik perhatian publik. Para wartawan berkumpul di sekitar rumah jagoan kita. Sementara para agen dan staf asosiasi melindungi tempat itu, Bang Seongho sangat marah. Karena kesombongan seorang pria yang memasuki retakan itu sebelum waktunya. Aku harus bilang kalau dia terlihat seperti salinan karbon. Dari Yonho, dari Solo, leveling. Tapi dengan potongan rambut yang lebih rapi, kurasa, kita juga punya protagonis kita. Tapi dengan rambut biru, pria ini bernama Kim Hyun-woo. Dan dia bersimpati dengan tindakan Dojin untuk menyelamatkan adiknya. Tapi Seongho sama sekali tidak percaya penjelasan itu. Dia menuduh jagoan kita masuk ke sana seperti orang serakah yang tidak siap dengan konsekuensinya. Tidak masalah jika dia mati dengan cara biasa. Tapi, jika dia mati di dalam retakan, tempat itu akan menjadi pemicu ledakan monster yang akan keluar membanjir. Dan itulah masalah utamanya. Yeonwoo meminta masukan dari Gilma, dan tampaknya Gilma menyuruh mereka untuk melakukan segalanya. Sesuai dengan protokol, Yunwo mempertanyakan kemunculan retakan yang baru-baru ini terjadi di seluruh dunia, di berbagai negara seperti Amerika, Tiongkok, Swiss, Turki, dan Inggris. Itulah salah satu alasan Gilma kesulitan mengelola begitu banyak retakan sekaligus. Fenomena semacam ini tidak terjadi setiap hari. Namun beberapa negara mampu menahan ancaman itu dengan mudah. Tapi bagi Korea Selatan, mereka di sini sangat marah besar karena situasi mereka bisa berubah menjadi bencana besar hanya karena satu orang. Seongho sangat kesal sampai-sampai dia ingin menghajar habis-habisan pria yang masuk ke dalam itu dan sedang memohon agar celah itu mengeluarkannya. Bicara tentang gerbang ungu raksasa. 28 hari telah berlalu sejak kemunculannya yang pertama. Hal yang sama berlaku untuk jumlah hari yang telah dihabiskan Dojon di dalamnya. Sekarang, Asosiasi Pahlawan merasa takut dan telah memperingatkan ancaman tersebut sebagai gelombang level 1. Identitas Dojon belum terungkap ke dunia untuk alasan privasi, tetapi mereka menyebutnya orang biasa es untuk saat ini. Sementara seluruh dunia tidak tahu tentang identitas Dojin, bos organisasi peminjaman uang cepat menangkap situasi dan menghubungkan titik-titiknya. Bahkan asistennya mengonfirmasi laporan untuk memverifikasi informasi keterlibatannya. Kim Yang-woo berperan sebagai tangan kanan Presiden, Wang Changsop. Changsop penasaran dan ingin tahu peluang Dojin untuk bertahan hidup agar bisa keluar utuh. Ya, saya mengatakan hal itu sebagai ritual saluran ini. Satu potongan itu nyata, melanjutkan. Asisten itu cukup yakin bahwa seorang biasa memiliki peluang bertahan hidup kurang dari 1%, tetapi hanya menyebutkan Dojin diperlakukan sebagai orang biasa, membuat senyum lucu di wajah Changsop
Orang biasa yang disebut itu telah membuat anak buahnya dirawat di rumah sakit dan memberi mereka perban selama berminggu-minggu. Dari perspektif dunia, mereka sangat meremehkan kemampuan satu warga sipil yang masuk ke dalam celah. Sekarang, Chang Sop juga tertarik untuk mendengar peluang seseorang bertahan hidup sebagai individu yang terbangkitkan. Untuk itu, asistennya percaya bahwa pada akhirnya itu akan tergantung pada level pahlawan dan sulit untuk membuat penilaian tanpa informasi yang akurat. Bahkan Chang Sop mengakui bahwa kemampuan bertarung berbeda dari kemampuan bertahan hidup murni. Dan itu memperkenalkan seluruh tingkat komplikasi yang berbeda ketika Anda berada di dalam celah. Dari segala hal, bagaimanapun, satu hal yang pasti. Bajingan itu belum mengubah cara-caranya. Chang Sop ingin melindungi keluarga Dojin. Tetapi bukan karena alasan mulia. Tidak. Bajingan ini berniat menjual organ orang-orang tercintanya jika dia tidak berhasil kembali. Dan bahkan, jika dia berhasil, dia akan menyalahkan utang padanya karena merawatnya. Orang ini adalah perwujudan dari penghisap darah. Adegan berpindah ke pohon dunia yang mempesona. Di sini, anak kita melaju penuh ke dalam ark latihannya karena tubuhnya kini dipenuhi dengan mana api. Dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tetapi, dia telah berjuang dengan menyerap ratusan batu api. Dengan ini, dia telah memperoleh begitu banyak mana api, sehingga dia bisa menggunakannya dan memanipulasinya dengan cara yang dia anggap tepat. Belum lagi, ketahanannya terhadap api telah meningkat sebagai efek samping, membandingkan dirinya yang dulu dengan dirinya yang sekarang. Berdasarkan atribut api saja, dia berpikir bahwa dia telah melampaui dirinya yang dulu dalam kapasitas kecil dengan menguasai kemampuan ini. Memeluk pohon dunia, dia berbagi momen lembut dengannya. Itu selalu membantunya di saat-saat kebutuhan, bahkan di masa lalu dan bahkan sekarang. Karena itu, Dojin bersyukur atas segala yang telah dilakukannya untuknya. Adapun batu mananya, dia telah membuat tas kecil menggunakan sulur untuk menyimpan semuanya. Dengan batu-batu yang dikumpulkan dan disimpan. Dojin sepenuhnya memahami bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat pohon angelik lagi. Tetapi, meskipun begitu, dia berharap jalan mereka akan bertemu jika pohon ilahi itu pernah berada dalam bahaya. Karena ketika itu terjadi, dia akan siap melindunginya dengan nyawanya. Sekarang, aku tidak tahu dengan kalian, tapi aku benar-benar, dan maksudku benar-benar menikmati adegan yang lembut ini. Malam itu, Dojin akhirnya melangkah keluar ke dunia luar, muncul dari retakan itu secara utuh. Untungnya, dia tidak merasakan ada orang di sekitarnya, mencurigai bahwa kebanyakan orang mungkin mengira dia sudah mati di dalam, dan gelombang monster akan muncul kapan saja. Namun, dia mendeteksi kehadiran seseorang yang kuat di dekatnya, dan memutuskan untuk mengejar mereka. Dia bergegas untuk menemukan sumbernya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan dua agen, yang satu kesal dan yang lainnya santai, yaitu Hyunwoo dan Seonggu dari terakhir kali. Sekarang, dia mengerti bahwa orang-orang ini mungkin mewakili asosiasi, hanya dari pakaian mereka saja, yang berarti jika dia tertangkap, segalanya akan menjadi sangat bermasalah. Untuk mengatasi masalah itu, dia memutar bola api dan melemparkannya ke udara dengan sebuah lompatan yang kuat. Serangan itu akhirnya mendarat di seberang gedung, mengakibatkan ledakan keras saat meledak. Baik Hyunwoo maupun Siang berada dalam siaga penuh. Saat mereka mendengar suara benturan itu, menyadari bahwa itu sebenarnya adalah api. Mereka memutuskan untuk mengejarnya. Di sana, mereka menemukan sekelompok orang berdiri dengan ngeri. Seonggu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tengah kekacauan itu. Sementara itu, jagoan kita terkesan dengan kekuatan apinya. Sejauh ini, presisinya bagus. Jadi itu akan sangat membantunya mengenang teman lamanya yang bernama Tusks. Dia bertanya-tanya apakah sang penyihir akan terkesan dengan tingkatannya saat ini dalam mengendalikan api. Bagaimanapun juga, Tusks dikenal sebagai penyihir api terkuat di benua itu, dan mereka memiliki ikatan yang baik. Tiba-tiba, indera tajam Hyunwoo memberinya peringatan untuk melihat ke arah retakan. Sepertinya retakan itu mulai bertingkah, dan tepat di depan mata mereka, retakan itu menghilang ke dalam kabut. Kedua agen itu bergegas ke lokasi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka tiba, mereka tidak percaya bahwa koneksi retakan itu dengan dunia mereka sudah tidak ada lagi. Adapun jagoan kita, dia sedang menuju ke tujuan berikutnya tanpa masalah. Keesokan paginya, berita tersebar mengenai keadaan retakan yang bertahan selama sebulan di Mapo. Diumumkan bahwa retakan itu menghilang 29 hari setelah Seo Dojun memasuki zona tersebut, membuktikan kekhawatiran asosiasi Hero mengenai gelombang monster itu salah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hilangnya retakan yang tak terduga itu.
Dan mereka saat ini sedang menyelidiki apa yang terjadi. Mereka juga kesulitan menangani penyebab kebakaran yang terjadi. Pada saat hilangnya retakan di sebuah tempat barang rongsokan, sekarang ini membuat kebanyakan orang percaya bahwa Seo Do-jun sudah mati, dan ini hanyalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Tanpa mereka ketahui, jagoan kita bersembunyi di depan mata. Mengamati pendapat orang-orang yang saling bertentangan karena beberapa bersimpati pada pemuda yang kehilangan nyawanya. Sayangnya, hilangnya retakan itu adalah berita yang memilukan bagi pahlawan kita. Dia sangat terpukul karena tidak bisa lagi berinteraksi dengan pohon dunia. Meskipun dia tidak bisa melindungi pohon dunia, masih ada satu hal lain yang bisa dia lindungi dalam hidupnya, yang membawa kita kembali ke markas HCS. Di dalam, para idiot itu sibuk merayakan kematian Dojin. Percaya bahwa mereka bisa dengan mudah menyingkirkan nenek tua itu. Dan adiknya setelah itu, Chang Zhao adalah tipe orang yang akan memeras orang sampai mati. Lagi pula, salah satu bajingan itu berbicara tentang bagaimana mereka harus membiarkan adik perempuan itu tumbuh dewasa agar bisa dimanfaatkan dengan cara lain. Saat mereka sedang mengobrol tanpa menjaga ucapan, sebuah suara yang tidak asing menyapa mereka dan menanyakan bos mereka. Adegannya pun terpotong di sana, dan kita melihat Chang Seop bersenandung menjalani harinya. Puas karena Dojon akhirnya menyingkir dan mati selamanya. Asistennya meninjau janji temu mereka untuk hari ini. Sepertinya dia sebagian besar bebas, kecuali makan siang dengan CEO lain. Mendengar itu dia senang karena malam ini dia bisa berpesta sepuasnya di sebuah klub milik Nyonya Kang. Pada dasarnya itu hanya obrolan tidak penting sampai dia masuk ke dalam gedung, dan saat dia menaiki tangga, dia menemukan anak buahnya dilempar-lempar seperti mainan. Darah mereka berceceran di mana-mana. Dan penyebab semua itu adalah seseorang yang dia kira sudah mati. Jagoan kita membantingnya ke lantai, dan menyuruh Chang Seop yang menjijikan itu untuk merangkak kembali padanya seperti anjing. Perintahnya yang mengerikan itu membuat presiden perusahaan gemetar. Jagoan kita bertingkah seperti pemimpin sejati dan duduk di kursinya. Dia kemudian mengulangi perintahnya kepada Chang Seop yang kebingungan, yang masih mencerna beratnya perintah tak tahu malu itu, tanpa membuang waktu. Dia merangkak seperti anjing, kejam seperti biasa. Dojin kemudian menyuruhnya menggonggong karena dia pantas diperlakukan seperti binatang. Perintahnya yang keras dan jelas membuat Chang Seop merengek karena malu. Butuh sesaat baginya untuk berhasil menggonggong. Tapi jagoan kita tuh tidak puas sama sekali. Jagoan kita secara pribadi memastikan untuk membuatnya menjadi binatang. Dengan memaksanya menggonggong berulang kali agar semua orang mendengar. Sang presiden direndahkan menjadi lebih rendah dari manusia. Sama seperti cara dia memperlakukan orang lain. Dojin menunjukkan bahwa bajingan sepertinya hanya patuh di permukaan. Tapi akhirnya akan menusuk dari belakang begitu menemukan kesempatan. Sambil menyebut namanya yang kotor, dia dengan dingin memberitahu pria itu bahwa hidupnya punya banyak pengalaman berurusan dengan manusia kelas 2 sepertinya, memohon dan meminta ampun. Chang Seop siap melayani seperti anjing setia jika perlu. Tapi Dojin sudah muak dan melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Kekuatan sebesar itu saja sudah cukup untuk membuat pria itu terkesiap dan memuntahkan darah. Asistennya menyaksikan adegan itu sampai namanya dipanggil. Dojin menunjuknya sebagai bos baru perusahaan itu dan menyarankannya untuk berhenti bekerja di bawah bajingan sepertinya. Karena tahu orang-orang seperti ini sangat siap menusuk dari belakang. Dia memerintahkan asisten itu untuk membunuh Chang Seop dengan izin penuh. Tentu saja, itu tugas yang terlalu berat bagi bawahan kompeten sepertinya. Dia meminta maaf dan menolak dengan menyatakan bahwa pemimpin mereka punya banyak koneksi. Jadi situasinya akan menjadi sangat buruk, doa. Jika dialah yang ditunjuk menjadi bos menggantikan Chang Seop. Mewakili bosnya, asisten itu memohon pada Dojin untuk mengampuni pria itu sekali lagi. Namun, Dojin tidak mau basa-basi lagi di depan mereka. Dia menyarankan untuk memasukkan tubuh Chang Seop ke dalam drum dan menghilangkan semua bukti dengan membuangnya ke lautan luas. Lagi pula, itu hanyalah salah satu hal yang ahli mereka lakukan. Melihat para bawahan bos itu tidak mau menurut, jagoan kita mengambil pendekatan berbeda. Dojin mengancam seluruh kelompok bahwa dia akan melemparkan semua orang ke dalam gerbang sebagai makanan monster. Jika mereka tidak melaksanakan perintah ini, ya, hanya menyebutkan itu membuat Chang Xio menjadi berantakan yang menyedihkan. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan terus begging untuk hidupnya. Berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati dan akan selalu melayani di bawah Dojin. Sekarang, ini membuat pahlawan sedikit merenung meskipun dia bisa membunuh Chang Xio di sini dan menyingkirkan semua masalahnya. Sesuatu tentang dirinya telah berubah dalam kehidupan ini. Mengakui sendiri. Dojin telah menjadi lebih lembut dibandingkan dengan dirinya yang tanpa ampun di masa lalu. Jadi kali ini, dia setuju.
menawarkan tangan kepada pria itu, saya tahu Changsu akan menjadi sangat religius setelah ini. Berdoa kepada Tuhan agar dia tidak lagi mengganggu Dojin. Dia melanjutkan untuk berjabat tangan dengan pahlawan, berjanji untuk melayani tanpa syarat mulai sekarang. Tapi tunggu, ada yang aneh. Mengapa tangannya terbungkus dalam api panas yang menyala? Ya, meskipun Dojin telah menjadi lembut, dia masih kejam, menatap pria itu tepat di mata. Dia mengingatkan si brengsek bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Memang, Dojin kemudian melanjutkan untuk merobek tangannya hingga bersih, mengubahnya menjadi pasta yang hangus. Di akhir pertemuan, dia pergi, mengabaikan jeritan menyakitkan dari presiden. Dia meninggalkan mereka dengan peringatan terakhir. Jika bahkan satu dari mereka mencoba menghalangi keluarganya lagi, Dojin akan memastikan kematian mereka secara pribadi. Mengenai pekerjaan baru mereka selamanya dianggap bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya selama sisa hidup mereka. Nah, begitulah cara menangani pengkhianat. Secara resmi, pria yang dikenal sebagai SEO Dojun hanyalah sebuah titik kecil dalam keberadaan yang menghilang bersama dengan celah dalam realitas. Dia sebenarnya sedang makan di McDonald's lokal, pemerintah, asosiasi pahlawan, dan semua jenis media dengan cepat melewatinya. Seperti berita kemarin, mereka semua menganggap warga sipil yang memasuki celah sebagai orang mati. Bahkan jika dia keluar dan memberitahu dunia bahwa dia masih hidup, tidak ada yang akan mempercayainya. Selain itu, muncul setelah misi celah Solo hanya akan membawa sakit kepala dan masalah ke arahnya. Anjing yang jinak itu, Huang Chengsop, saat ini membantunya mencari rumah baru yang cocok, sehingga dia bisa pindah dengan santai. Untuk saat ini, Dojin akhirnya mendapat kesempatan untuk memberi makan adiknya makanan cepat saji yang lezat. Dia juga memberitahunya tentang rencana mereka untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik, dan dia tidak bisa lebih bahagia. Sekarang dia bisa pergi ke taman kanak-kanak seperti anak-anak seusianya dan masuk sekolah dasar tahun depan. Ketika topik sekolah muncul, suasana hati Eun Yong yang kecil berubah menjadi lebih buruk. Dojin terkejut. Dia terbiasa membunuh makhluk-makhluk jahat. Tetapi, memeluk seorang anak bukanlah keahliannya. Dia terkejut ketika adiknya mengaku bagaimana anak-anak lain menggodanya karena menjadi yatim piatu. Mendengar kesulitan adik perempuannya yang menggemaskan membuat hati kakak Dojin hancur. Jika dia tidak ingin bergaul dengan anak-anak yang jahat, dia tidak perlu. Anak-anak kecil itu akan mendapatkan balasan yang pantas untuk mereka pada akhirnya, mengetahui bahwa dia tidak perlu menghadiri taman kanak-kanak untuk dibully lagi. Yun Yang sangat bersemangat. Di dalam hatinya, Dojin sedang merencanakan sebuah rencana.